Berikut adalah pemilu presidensial. Tapi, penembak jitu telah merawatnya. Penyergapan Brody diundang untuk berpartisipasi dalam operasi. Keamanannya sedikit khawatir. Tapi tujuannya, kali ini tidak hanya berpartisipasi dalam kampanye presiden, tapi juga menyudutkan politisi di satu tempat. Sebelum pergi dia memakai rompi bom. Sementara saya tidak tahu caranya. Melewati area keamanan. Tiba-tiba, penjaga keamanan buru-buru dikawal politisi dalam membangun tanpa memperhatikan. Dengan suara alarm, Brody juga berhasil melewati pintu di luar kamar Jessica. Melihat adegan ini, dia segera menyadari bahaya yang akan segera terjadi. Dia tahu itu, jika penembak jitu nomor 1 dari infanteri Law Peter ingin membunuh wakil presiden ditembak sendirian. Aku butuh suntikan, tapi melepaskan 3 tembakan berturut-turut dan masih meleset dari sasaran, yang sepenuhnya berbeda dari biasanya. Ingat mata Brody. Jessica sekarang menyadari bahwa Peter hanyalah seorang asisten, dan merupakan penyerang terakhir yang beritahu atasan mereka. Tapi, atasannya menganggap kata-katanya salah, dan mereka bahkan memanggil penjaga keamanan untuk menampung Jessica, dan mencegahnya melakukan hal gila. Melihat situasi seperti itu, Jessica segera pergi. Poin ini semua politisi mereka bergegas ke ruang keamanan. Saat melihat musuh di depannya, dia menarik Brody, detonator dan perlahan mendekati wakil presiden. Dia sangat gugup, mengingat kencannya dengan azar. Tanpa ragu menekan sakelar, tapi tak disangka rompinya tidak ada reaksi. Menekan sakelar lagi, tapi nihil. Brody pergi ke kamar mandi untuk menemukan detonator itu. Ternyata terhubung ke pompa rusak. Dia langsung menyambung kembali, dan pemicu untuk mempersiapkan serang lagi dari sisi ini. Jessica pergi ke rumah Brody dengan harapan putrinya, aku bisa menghentikannya tepat waktu. Tapi, putrinya tidak percaya sama sekali. Saat ini, ibunya juga sering kembali, dan polisi juga mengejarnya. Setelah polisi mengawal Jessica, gadis itu melihat bahwa ponsel Jessica jatuh ke tanah. Dan ingat yang kecil, sebelumnya gadis itu mulai khawatir oleh ayahnya. Brody kembali ke kamar aman lagi, untuk berkonsentrasi pada berita utama. Kapan ingin meledakkan detonator? Tiba-tiba, penjaga keamanan memanggilnya lagi. Itu adalah seorang gadis yang menelepon. Meskipun putrinya melaporkan, kata-kata Jessica masih dipercaya, bahwa ayahnya tidak mungkin seorang teroris. Memberitahu Brody bahwa dia akan tinggal di rumah. Dan aku akan menunggu dia kembali. Dengarkan kata-katamu ini. Putri Brody tidak bisa menahan air mata sekarang yang dimilikinya. Menghilangkan bahaya. Diusir dari kamar. Brody sendirian. Anda dapat meninggalkan aksi. Tetapi, di kegelapan malam, orang itu turun ke jembatan sendiri menunggunya. Di sini penembak jitu Peter menyerahkan telepon ke yang lain. Sisi garis Sarkan pemimpin senior. Tapi, yang tak terduga, setelah Brody dan Sarkan mereka berbicara di telepon terbunuh. Karena tindakannya yang gagal, Sarhan tidak lagi dipercaya. Brody menembak Peter. Miliknya menunjukkan cara tekad. Brody percaya bahwa dapat mencalonkan diri untuk Kongres. Dari sana tersembunyi di antara pemimpin puncak, Amerika menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan dalam skala yang lebih besar terhadap presiden.